yang menjalankan seluruhnya adalah sesama member. Jadi tercipta pasar di situ, tercipta peluang kerja, peluang bisnis yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki dan tetap selalu sehat ya. Oh ya teman-teman, pada saat kita mendaftar atau bergabung di member VTube, teman-teman pasti ingat, pertama kita dikenalkan dengan aplikasi VTube. Lalu kita mendaftar, lalu kita diberi VIP gratis untuk menjalankan aplikasi VPoint VTube tersebut. Pada saat kita menjalankan VTube, kita sudah diberikan modal yaitu sebesar 12 VIP pada saat itu. Nah, untuk mendapatkannya kita harus menonton iklan selama 40 hari. Sehingga selama 40 hari itu kita mendapatkan 12 VIP. Dan kalau kita ingin mengaktifkan, memperpanjang 40 hari itu, maka dari 12 VIP itu kita harus tukar 10 VIP, 10 VIP point. Jadi masa misi aktif kita aktif lagi selama 40 hari. Jadi sisanya ada 2 poin, VPoint, 2 VIP. Inilah keuntungan kita selama 40 hari bermain gratis di VPoint. Lalu ada fast track. Ini percepatan. Biasanya yang kita main gratis satu harinya kita dapat 0,3 VPoint. Tetapi dengan adanya fast track kita bisa mendapatkan satu hari setiap kita menyelesaikan misi nonton iklan 10 iklan, kita bisa mendapatkan 3 VPoint, kita bisa mendapatkan 15 VPoint, kita bisa mendapatkan 32 VPoint per hari. Nah, jalannya fast track. Nah, fast track ini kita membeli VPoint. Datangnya dari mana VPoint ini? Datangnya dari VPoint ini dari hasil nonton seluruh member. Karena setiap member VTube mereka punya grup-grup yang memiliki jaringan tersendiri. Contohnya saya sudah banyak member saya, jadi jaringan saya dan juga upline saya dan downline saya yang di bawah saya dan yang di atas saya. Jadi ViewPoint itu datangnya dari sesama member, dari hasil nonton iklan. Saya sudah mengumpulkan dari nonton iklan, saya sudah mengumpulkan anggap 5000 VPoint. Saya bisa mengaktifkan paket-paket yang ada dari 5000 VPoint itu. Tetapi seandainya saya mau jual, bisa. Di bawah saya ada membutuhkan, dia ingin fast track, dia ingin mendapatkan hasil yang lebih besar per harinya, sehingga dia memerlukan VPoint untuk mendongkrak hasilnya per hari. Jadi dia membeli VPoint itu dari saya jual lah VPointnya. Jadi uang fast track itu dia bayar ke saya bukan perusahaan, saya juga member. Dia bayarkan ke saya, dia fast track umpamanya 500 VPoint ya, dia beli dari saya 500 VPoint untuk kegunaan dia fast track. Jadi duitnya larinya ke saya 500 VPoint, bukan ke perusahaan. VPointnya saya transfer ke aplikasi dia. Setelah aplikasi dia bayar ke saya sebanyak 500 VPoint, 500 VPoint itu masuk ke aplikasi yang bayar tadi dan digunakannya untuk menaikkan paket misinya, sehingga hasilnya yang 0,3 per hari itu menjadi 15 VIP per hari. Jadi uang fast track yang beli poin tadi ke saya, dan poin saya hasil saya nonton
selama 40 hari atau lebih dari 40 hari paket misi saya, hasil saya itu saya jual ke dia, ke bawah yang memerlukan tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi fast track, uang fast track itu bukan lari ke perusahaan, tetapi lari sesama member. Jadi di sini perusahaan tidak mengambil apa-apa. Jadi itu harus kita pahami. Jadi uang fast track di mana? Uang fast track ada sesama member, dan uangnya itu sudah ditukar menjadi fee point. Uangnya sudah ditukar jadi fee point. Jadi kalau perusahaan yang scam, artinya kita menyetor uang ke perusahaan, terus tiba-tiba perusahaan itu lari, itu scam. Tapi kita nggak ada nyetor uang ke perusahaan, kita masuk ikut member aplikasi VTube gratis, bahkan kita dikasih modal 12 fee point untuk bermain secara gratis. Kalaupun kita fast track, kita beli fee point itu dari sesama member, bukan beli dari perusahaan. Perusahaan cuma menyiapkan aplikasi sistem yang sudah artinya sudah rapi sedemikian rupa, aplikasinya tinggal dijalankan. Tetapi uang tidak masuk ke aplikasi perusahaan yang memiliki aplikasi tersebut, tidak, tetapi berputaran sama member. Jadi uang fast track yang kita beli poin itu, uangnya kita setor kepada yang punya VP, yaitu member, bukan setor ke perusahaan. Perusahaan hanya memegang data kita pada saat kita mendaftar atau ikut member. Kalau mau perusahaan gunakan data kita, dia bawa lari untuk apa? Data itu akan berfungsi apabila orang yang memiliki data itu ikut di dalamnya dalam berinteraksi dalam satu aplikasi. Contoh nih, kita mau nginstal, kita ikut bergabung di Tokopedia, kita install Tokopedia, data kita akan masukkan, ya kan? Tapi selama ini kita tidak berinteraksi dengan Tokopedia, kita tidak belanja di Tokopedia, nggak ada keuntungan untuk Tokopedia. Walaupun kita mendaftar, kita memakai data diri kita, KTP kita, nggak ada keuntungan untuk Tokopedia. Walaupun kita install aplikasinya, dia akan ada keuntungan kalau kita berinteraksi, kita belanja, kita gunakan Tokopedia untuk berbelanja, baru ada keuntungan perusahaan Tokopedia tersebut. Begitu juga dengan VTube, kita install VTube, ya, kita tidak menjalankan VTube, kita tidak store duit ke VTube, apa keuntungan VTube? Gak ada. Menyerahkan data aja nggak ada. Umpamanya VTube mau bawa lari data kita ke luar negeri, untuk apa? Data kita mau dijual, nggak laku. Setor duit juga ke VTube nggak ada. Jadi disitulah teman-teman kita harus paham, VTube ini kenapa bisa bertahan. Memang VTube tidak ada mengambil duit dari membernya. Jadi sesama member, ibarat itu sesama member, VTube ini memberikan satu usaha, berikan satu aplikasi untuk sesama member ini bisa saling berbisnis. Mereka saling mengembangkan perekonomian mereka sendiri. Makanya di video sebelumnya saya bilang aplikasi VTube ini sangat membantu perekonomian bangsa Indonesia, karena aplikasi VTube ini mengajarkan kita mengolah bisnis kita. Sesama member, sesama masyarakat Indonesia saling berbisnis, saling mengembangkan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau umpamanya semua sudah banyak VPON-nya, bagaimana menjualnya kemana? Kalau mereka sudah banyak, pasti ada yang membeli, karena kebutuhan masing-masing ada berbeda-beda. Si Fulan, si A, si B, si C, semua mempunyai kebutuhan masing-masing, dan orang yang membeli pun pasti masih ada, sampai kapanpun ada, tidak akan pernah terputus, terus akan berputar. VPoint ini di masyarakat, yang berputarnya ini saling menguntungkan. Jadi teman-teman kita harus pahami, aplikasi VTube ini kita diberi ibaratnya pancing ya. Nih kamu ada pancing, kamu pancing, saya kasih pancing, silahkan kalian mancing di laut semua, alat pancing. Mereka sudah memancing di laut. Terus nanti VTube ini menyiapkan lagi tempat
untuk menampung ikan itu, hasil pancing itu. Setelah dapat ikannya, dijual ditaruh di tempat yang sudah disiapkan Fitup tadi, tempat menjual ikan. Yang menjualnya pun ya masyarakat juga, yang membeli nanti hasil pancingnya masyarakat juga. Jadi Fitup ini hanya menyiapkan tempat saja, Fitup ini menyiapkan alat saja, yang menjalankan seluruhnya adalah sesama member. Jadi tercipta pasar di situ, tercipta peluang kerja, peluang bisnis yang ada di situ. Makanya selama ada Fitup ini, saya katakan menguntungkan rakyat Indonesia. Jadi kita bersyukur. Bahkan kalau tidak ada Fitup, umpamanya ada pasar sudah diberikan alat pancing, diberikan tempat usaha untuk menjual ikan, tiba-tiba datang digusur. Nggak boleh jualan di sini, nggak boleh mancing di sini. Kasihan masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman. Perusahaan Fitup datang untuk memberikan wadah, memberikan tempat, memberikan peluang untuk masyarakat bisa saling berbisnis satu sama lain. Berbisnis, membuka peluang kerja, membuka peluang usaha untuk sesama masyarakat. Jadi inilah patut kita perjuangkan Fitup, supaya Fitup itu kembali hadir lagi. Jadi kalau ada pendapat teman-teman tentang Fitup, menggambarkan Fitup seperti apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kirimkan pendapatnya. Nanti kita bahas lagi apa yang harus kita bahas. Yang jelas Fitup patut diperjuangkan, karena Fitup sudah menyiapkan tempat usaha, tempat kita berbisnis yang sangat membantu masyarakat Indonesia.